Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Saat membahas mengenai kerajaan Mataram Islam, kita menyinggung mengenai terjadinya pemberontakan Trunojoyo, yaitu seorang bangsawan dari Madura. Nah, di episode ini kita akan membahas khusus mengenai pemberontakan Trunojoyo ini dari awal muasalnya, dari penyebab pemberontakan sampai berakhirnya pemberontakan. Pemberontakan Trunojoyo ini berlangsung dari tahun 1647 sampai 1680. Jadi berlangsung selama 6 tahun, di mana kerajaan Mataram dipimpin oleh Raja Amangkurat I sampai Amangkurat II. Semula pemberontakan ini hanya sebuah perlawanan terhadap kezaliman, terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh Amangkurat I terhadap rakyat Mataram. Namun belakangan pemberontakan ini berkembang menjadi perlawanan terhadap VOC Belanda dan bahkan menjadi perang jihad dalam membela agama Islam terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Amangkurat dan juga Belanda. Pasukan Trunojoyo ini memperoleh bantuan dari pasukan atau pelaut-pelaut Makassar di bawah pimpinan Karaing Galisong dan Montemarano. Mereka ini dulu adalah pejuang-pejuang, adalah pahlawan, adalah pelaut-pelaut handal yang ikut berperang melawan Belanda saat mereka masih membela Sultan Hasanuddin. Bagaimana Mataram dan Belanda menumpas pemberontakan Trunojoyo ini? Ikuti terus tayangan ini sampai akhir agar teman-teman mendapatkan gambaran menyeluruh apa penyebabnya dan bagaimana Belanda memperalat pelaut-pelaut atau tentara prajurit-prajurit kerajaan lain untuk menaklukkan Trunojoyo ini. Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai pemberontakan Trunojoyo ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya selalu mendoakan kepada kawan-kawan semua agar diberi kesehatan, kebahagiaan, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Amangkurat Agung I diangkat menjadi Raja Mataram pada tahun 1645 dengan gelar Susuhunan ing Alogo. Ketika dinobatkan secara resmi pada tahun 1646, ia bergelar Amangkurat atau Mangkurat. Lengkapnya adalah Sultan Amangkurat Senopati ing Alogo Ngabdul Rahman Sayyidin Panotogomo. Dalam bahasa Jawa, kata amangku berarti memangku dan kata rat berarti bumi. Jadi, Amangkurat berarti memangku bumi. Tak lama kemudian, ia merevisi administrasi peradilan yang belum lama diperkenalkan oleh Sultan Agung, ayahnya. Ia menolak gelar Sultan dan lebih suka gelar Jawa Susuhunan. Penggantian gelar ini untuk memposisikan dirinya lebih tinggi dari para wali yang memakai gelar Sunan dan dianggap jauh lebih agung daripada gelar Sultan. Di tahun pertamanya, ia menandatangani perjanjian damai dengan VOC pada tanggal 24 September tahun 1646 yang berisi 6 pasal. Di antaranya, mengatur pengiriman utusan Belanda ke Mataram, kesediaan Belanda mengatur perjalanan ulama Mataram, pembebasan tawanan Belanda di Mataram, penyerahan orang-orang berutang, perang bersama, serta pelayaran bebas di Kepulauan Maluku. Perjanjian ini sangat merugikan Mataram
dan sebaliknya sangat menguntungkan Belanda. Belanda pun menggelar pesta kembang api untuk merayakan perjanjian tersebut. Pada tahun 1647, ibu kota Mataram dipindah dari Karta ke Pleret. Seperti yang tertulis dalam Babat Tanah Jawi, "Kamu semua harus membuat batu bata, karena saya mau angkat kaki dari Karta. Saya ingin membangun kota di Pleret." Istana baru ini lebih banyak dibangun dari batu bata, sedangkan istana lama di Karta terbuat dari kayu. Letaknya di sebelah timur Karta, kira-kira 2 km. Berbeda dengan keraton sebelumnya, keraton Pleret dikelilingi dengan tembok-tembok setinggi 18-20 kaki dengan kedalaman 8-12 kaki. Perpindahan istana tersebut diwarnai pemberontakan dari Raden Mas Alit atau Pangeran Danupoyo, adik Amangkurat I yang menentang penumpasan tokoh-tokoh senior. Raden Mas Alit berontak karena Tumenggung Wiraguna yang sedang menjalankan perintah menyerang Blambangan justru dibunuh atas perintah Amangkurat I. Pemberontakan ini mendapat dukungan dari para ulama, namun berakhir dengan kematian Mas Alit. Kemudian Amangkurat I juga membunuh para ulama, termasuk anggota keluarganya. Mereka dikumpulkan di alun-alun lalu dibantai. Menurut laporan Riklof van Guns, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1678-1681, sekitar 5.000 hingga 6.000 orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak dibantai. Pemerintahan Amangkurat I bertumpu pada kekuatan militer. Riklof van Guns mencatat bahwa Amangkurat I memiliki 920.000 tentara dan 115.500 prajurit beristinggar. Tentara maupun prajurit beristinggar itu tidak hanya dipimpinnya sendiri, melainkan juga dipimpin oleh vasal-vasalnya yang dikerahkan ketika Mataram menghadapi peperangan. Pemerintahan Amangkurat I di Keraton Pleret juga penuh represi. Represi pertama yang dirasakan terkait dengan kegemaran Amangkurat I mengumpulkan besi untuk dibuat keris, tombak, senapan, dan kendaraan laut. Berbagai penangkapan, pembelengguan, pemerasan, dan perbuatan tirani lain dilakukan untuk mengumpulkan uang demi bisa membeli besi. Selain itu, represi pemerintahan Amangkurat I juga dirasakan dalam ranah ekonomi. Saat Grebek Maulud 27 November tahun 1659, rakyat dikenakan pajak kepala. Besarnya berbeda-beda. Amangkurat I juga melakukan penutupan pelabuhan-pelabuhan. Penutupan pelabuhan itu dilakukan demi monopoli beras juga kayu sebagai komoditas perdagangan Mataram. Adapun penduduk yang kedapatan tetap berlayar ataupun melakukan perdagangan melalui pelabuhan dibunuh oleh penguasa setempat atas perintahnya. Selain itu, pemerintahan Amangkurat I juga memberlakukan monopoli terhadap beras, gula putih, gula hitam, papan, balok, dan garam. Di samping itu, per 24 Juni tahun 1657, Amangkurat I memberikan pinjaman uang sebesar 10.000 rial kepada para bawahannya, terutama penguasa pesisir, dan harus dikembalikan 2 kali lipat selama 1 tahun. Bagi bangsawan-bangsawan Mataram yang tidak terbiasa berdagang, kebijakan itu membuat mereka kesulitan, sehingga bangsawan menaikkan pajak dan melakukan perampasan. Kezaliman Amangkurat I ditambah dengan penderitaan-penderitaan yang belum dapat diatasi sebagai akibat peperangan yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung, memunculkan sejumlah pemberontakan.
Amangkurat I juga berselisih dengan putra mahkotanya, yaitu Raden Mas Rahmat yang menjadi Adipati Anom. Perselisihan ini dilatar belakangi oleh berita bahwa jabatan Adipati Anom akan diberikan kepada Pangeran Singosari. Pangeran Singosari ini adalah putra Amangkurat I lainnya. Pada tahun 1661, Mas Rahmat melancarkan aksi kudeta tetapi mengalami kegagalan. Amangkurat I menumpas seluruh pendukung putranya itu. Sebaliknya, Amangkurat I juga gagal dalam usaha meracun Mas Rahmat pada tahun 1663. Perselisihan memuncak pada tahun 1668 pada saat Mas Rahmat merebut calon selir ayahnya yang bernama Roro Oyi. Amangkurat I menghukum mati Pangeran Pekik, mertuanya sendiri, yang dituduh telah menculik Roro Oyi untuk Mas Rahmat. Mas Rahmat sendiri diampuni setelah dipaksa membunuh Roro Oyi dengan tangannya sendiri. Selanjutnya muncul pemberontakan besar yang dimulai di Madura di bawah pimpinan Trunojoyo pada tahun 1674. Trunojoyo adalah seorang pangeran dari Arisbaya. Dengan bantuan pelaut-pelaut Makassar yang dipimpin Karaing Kalingsong dan Monte Marano, pemberontakan Trunojoyo pun meluas di seluruh Jawa Timur dan daerah-daerah pesisir Jawa Tengah. Puncaknya, ibu kota Pleret berhasil dikuasai pada tahun 1677. Namun, ketika Mataram benar-benar jatuh ke tangan Trunojoyo didukung Laskar Makassar, Adipati Anom tidak segera mengambil alih tahta Mataram. Ia justru mengikuti ayahnya melarikan diri ke arah barat, menghindari kejaran laskar pemberontak. Di tengah perjalanan, Sunan sakit berat. Ia meminta kepada Adipati Anom untuk segera merebut kembali Mataram dari tangan pemberontak, karena ia adalah pewaris tahta yang sah. Akan tetapi, Adipati Anom menolak tugas tersebut dengan alasan ia ingin tetap mendampingi Sunan dalam pengungsian. Sunan Amangkurat pun mempercayakan tugas itu kepada Pangeran Puger, adik Adipati Anom. Setelah Pangeran Puger merebut kembali istana Mataram untuk merebut tahta, Sunan Amangkurat meninggal dunia. Para pengikut setia Sunan membujuk Pangeran Adipati Anom untuk menggantikan ayahnya. Adipati Anom menolak keinginan itu. Ia tidak ingin menjadi raja. Obsesinya ingin naik haji ke Mekah. Akan tetapi keinginan itu sama sekali berubah setelah ia mendapatkan isyarat gaib yang diperolehnya melalui mimpi. Dalam buku karangan C.H. Mensma terbitan tahun 1941 halaman 174 yang berjudul Punika Serat Babat Tanah Jawi wiwit saking Nabi Adam dumugi ing taun 1647 dituliskan, Pangeran Dipati Wau Supeno, masjid kang dipun enggeni sare punika ketingal growong ing nginggil. Anunten wonten rembulan kathahipun 7 saking ing langit lajeng manjing ing jajanipun. Nunten onten lare saukiran keris. Cahyanipun kados srengenge, dipun candak dhateng Pangeran Dipati mboten kenging. Lare saukiran wau nggih lajeng manjing ing jajanipun. Pangeran Dipati kaget nunten wungu. Graita yen kadawahan cahaya nurbuat. Pangeran Dipati lajeng agadah cipta sumedya jumeting nata. Nggenipun badhe kisah kaji mboten siyos. Serta ciptanipun ing tanah Jawi prasasat sampun kagegem ing astanipun. Artinya, Pangeran Dipati bermimpi masjid tempat ia tidur terlihat berlubang di bagian atas. Kemudian ada bulan berjumlah 7 buah dari langit masuk ke dalam dadanya. Selanjutnya ada seorang bocah sebesar hulu keris
bersinar seperti matahari, ditangkap oleh Pangeran Dipati tetapi tidak kena. Bocah kecil sebesar hulu keris itu juga masuk ke dalam dadanya. Pangeran Dipati terkejut kemudian bangun, berpikir bahwa ia kejatuhan cahaya nubuat. Pangeran Dipati lantas memiliki keinginan akan menjadi raja dan membatalkan niatnya untuk naik haji, dan angan-angannya tanah Jawa seolah-olah sudah berada dalam genggaman tangannya. Kemudian Adipati Anom mengumpulkan para pengikut setianya dan memproklamasikan dirinya sebagai raja menggantikan ayahnya. Para pengikutnya pun tak ada yang menyaksikan keinginan tuannya, karena mereka melihat wajah tuannya itu kolor rumiyin cahyaning ilum, semangke cahyani pun sumringah serta ngegreng. Sebelumnya wajahnya pucat lesu, sekarang bersinar serta berwibawa. Pangeran Adipati Anom yang saat itu sudah bergelar Sunan Amangkurat II menyatakan keinginannya meminta dukungan Belanda untuk menghancurkan Trunojoyo. Ki Martoloyo, orang kepercayaan Amangkurat II, berusaha meyakinkan bahwa tanpa dukungan Belanda mereka dapat menumpas pemberontakan Trunojoyo. Tapi saran Ki Martoloyo tak digubris, malah ia disingkirkan atas usulan Belanda. Akhirnya persekutuan antara Amangkurat II dengan Belanda menjadi kenyataan. Dengan bantuan Belanda, pertahanan Trunojoyo di pantai utara Jawa bahkan sampai Madura berhasil dihancurkan. Dengan bantuan pasukan Buni dan Ambon, Cornelis Pilman menyerbu pusat kekuasaan pasukan Trunojoyo di Kediri pada tanggal 25 November tahun 1678. Pertempuran sengit pun terjadi. Menghadapi musuh yang berlipat ganda dengan persenjataan yang jauh lebih lengkap, Trunojoyo akhirnya melepaskan Kediri dan mundur ke Blitar, lalu ke Malang. Jatuhnya Kediri disambut dengan gembira oleh Belanda di Batavia. Pada hari kedua Natal tahun 1678, Belanda menggelar pesta perayaan kemenangan di beberapa gereja. Bunyi meriam diperdengarkan pada malam hari. Kembang api menghiasi angkasa di kota Batavia. Pada saat mundur itu, Trunojoyo sempat mengirimkan surat kepada Amangkurat II mengingatkan hubungannya dengan orang-orang Belanda. Trunojoyo siap mengabdi kembali jika Amangkurat II bersedia memutuskan hubungan dengan Belanda. Trunojoyo mengingatkan, leluhur Susuhunan yaitu Sultan Agung bersikap tegas terhadap penjajah Belanda dan berani melawan mereka. Surat Trunojoyo kepada Amangkurat II pada tahun 1679 seperti yang dicantumkan dalam Dagregister 15 April tahun 1680 halaman 174 berbunyi, "Tidak pantas jika Baginda sebagai raja bergaul dengan orang-orang Belanda. Para pembesar yang mengabdi kepada Baginda akan merasa hina melihat yang demikian itu. Orang Jawa nanti akan memeluk agama Kristen. Dengan keadaan ini, Baginda sebagai raja tidak dapat menjalankan pemerintahan karena kewibawaan Baginda di mata rakyat akan turun. Leluhur Baginda tidak pernah bersekutu dengan orang-orang Belanda. Pemerintahan tidak dicampuri oleh orang lain, tetapi dijalankan sendiri. Oleh karena mereka adalah benalu, bila mana bertempat di suatu pohon, akhirnya ini akan kering." Nasihat itu tidak digubris. Amangkurat II dan sekutunya terus memburu Trunojoyo sampai Trunojoyo terpojok. Trunojoyo bersembunyi di Gunung Antang bersama dengan istri-istrinya. Oleh karena merasa sudah tidak berdaya,
Melalui istrinya yang masih saudara kandung Amangkurat II, Trunajaya menyerah kalah dan mohon ampun kepada Sunan. Pada tahun 1680, Sunan Amangkurat II mengutus Adipati Cokroningrat, yaitu paman Trunajaya, untuk menjemput Trunajaya. Dalam keadaan terikat, Trunajaya dan pembantu setianya dibawa menghadap Amangkurat II. Di sepanjang jalan yang dilalui taklukan itu, dibunyikan tembakan salvo dan bunyi meriam, serta bunyi genderang dan gamelan yang ditabuh seperti perarakan pengantin. Sementara itu, di kiri dan kanan jalan yang dilalui Trunajaya berjajar para bupati dan bala tentara kompeni. Sesampainya di hadapan Amangkurat II, Trunajaya yang sudah tidak berdaya itu dibunuh sendiri oleh Amangkurat II menggunakan keris Kiai Balabar. Babat Tanah Jawa menggambarkan pembunuhan itu sebagai sesuatu pembunuhan yang brutal dan sadis. Sang Nata enggal tedhak saking dedampar serta narik wangkingan, lajeng nyunduk Trunajaya terus ing gigir. Rahimipun sumebar, para bupati lajeng sami tumut ngrocok ing dhuwuring tuwin para abdi kang sami caket nggenipun linggih. Jisimipun Trunajaya sampun ajur runtang ranting. Sang Nata ngandika dhateng para dipati, "Bocah ingsun bupati, padha mangano atine si Trunajaya kabeh." Para bupati enggal sami ngedum ati, keduman nyakuku lajeng sami dipun untal. Sirahipun Trunajaya sampun kaketok, sinanding lenggah wonten sangandhep ing dampar. Sang Nata kundur masanggrahan, sirahipun Trunajaya inggih binekta. Sawarnipun abdi istri kang badhe sami tilem ing dalu, dikaken sami kekeset ing sirahipun Trunajaya. Sareng enjing sirah wau lajeng dikaken deplok ing lumpang, inggih sampun ajur. Sang raja segera turun dari singgasana seraya menghunus keris, kemudian menikam Trunajaya dari dada sampai ke punggung. Darah menyembur. Para bupati dan para abdi yang duduk di dekat raja juga turut menikami Trunajaya dengan keris. Mayat Trunajaya pun hancur tercapik-capik. Sang raja berkata kepada bupati, "Anakku para bupati, kalian semua makanlah hati si Trunajaya." Para bupati segera membagi rata hati Trunajaya, mendapat bagian sebesar kuku, kemudian ditelan. Kepala Trunajaya sudah dipenggal, diletakkan di bawah singgasana. Sang raja kembali ke tempat peristirahatan. Kepala Trunajaya juga dibawa. Pada malam harinya, para dayang yang akan tidur diperintahkan menginjakkan kakinya ke kepala Trunajaya. Keesok harinya, kepala itu diperintahkan untuk dilumatkan dalam lumpang sampai hancur. Kematian Trunajaya membuat Belanda semakin leluasa mengontrol kerajaan Mataram. Belanda juga mendirikan sebuah garnisun tepat di depan istana kerajaan Mataram. Pembangunan itu dilakukan dengan alasan untuk melindungi Amangkurat II dari serangan musuh. Padahal alasan yang sebenarnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan kerajaan Mataram. Teman-teman, pemberontakan Trunajaya dilatar belakangi oleh ketidakadilan raja dalam menjalankan roda pemerintahan. Trunajaya tidak mengincar kekuasaan atau tahta, tapi ia hanya ingin menegakkan keadilan di tanah kelahirannya. Campur tangan Belanda membuat Trunajaya harus menyerah. Jika teman-teman menginginkan saya mengulas sebuah topik atau cerita tertentu, silahkan mengirim
ke email misteri.verhal@gmail.com atau cukup menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di bawah ini atau di kolom deskripsi. Jika teman-teman tidak mau ribet, nulis saja komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini, nanti saya yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan sejarah atau cerita-cerita lain yang jauh lebih dahsyat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.